Hai semuanya, aku Zenanta Pranoto. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa tapera menjadi sebuah kontroversi. Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah sebuah program yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat agar memiliki rumah dengan cara menabung. Program Tapera ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Namun, walaupun Tapera memiliki tujuan yang cukup mulia di telinga kita, ada banyak kontroversi yang muncul di masyarakat. Mari kita bahas kontroversi ini satu persatu. Kontroversi yang pertama adalah kewajiban menabung bagi setiap pekerja, baik untuk pekerja formal ataupun informal. Karena nyatanya di masyarakat saat ini, banyak para pekerja yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja masih cukup sulit. Harus ditambah lagi dengan sebuah kewajiban yang harus terus menabung. Jelas, bagi sebagian masyarakat, ini sangat memberatkan. Dan selanjutnya adalah banyak masyarakat, bahkan kita sendiri yang pekerja tidak formal, bahkan pekerja formal, juga berpikiran yang sama, yaitu transparansi dan pengelolaan dana. Banyak masyarakat ragu tentang bagaimana dana ini dikelola karena kurang transparansinya dari pemerintah. Mereka ragu apakah dana ini akan benar-benar digunakan untuk tabungan rumah atau malah hal lain. Kemudian selanjutnya adalah ada keraguan lagi dari masyarakat apakah program Tapera ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang kita alami belakangan ini, setiap pergantian kabinet, setiap pergantian tata kepengurusan negara selalu berubah-ubah kebijakan-kebijakan yang diciptakan. Maka banyak masyarakat yang berpikir mereka ragu apakah program ini akan terus berjalan atau berhenti di tengah jalan. Lantas kemana dana mereka nanti? Kemudian kontroversi lainnya adalah banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan atau program Tapera ini. Mereka hanya meminta pekerja formal atau informal, semua kalangan pekerja, untuk memenuhi kewajiban menabung untuk Tapera ini. Tetapi sosialisasi mereka lakukan sangat kurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham, yang berakibat ragu, dan berakibat mereka tidak ingin program ini dilaksanakan. Untuk memahami lebih lanjut tentang Tapera ini, mari kita lihat beberapa pendapat dari para ahli, bahkan pendapat dari Malaka Project yang dijelaskan oleh Ferry Irwandi tentang teori bagaimana Tapera ini menjadi sebuah kontroversi. Bahkan juga ada dukungan dari Jerome Pauly yang akan menjelaskan secara matematis kenapa Tapera ini tidak layak untuk dilanjutkan. Ini adalah tabungan, ya, dipraktekkan seperti insurans wajib, itu sudah fatal kesalahannya, seperti Pak Anton sebutkan tadi. Ini pertanyaan saya, kenapa buruh dibebankan, Pak? Buruh yang mendapat upah 2 juta masih ada, Pak? 2 juta? Masih ada 2 juta. Jadi saya tadi menyebut di Jakarta 5 juta 60 ribuan kalau tidak salah ya. Bagaimana mungkin kami yang miskin ini memberikan subsidi kami, Pak, sementara kami butuh subsidi sebenarnya. Saat melakukan riset untuk buat konten ini, gue menemukan sesuatu yang menarik. Jadi Tempo mempublish sebuah artikel yang bilang kalau di tahun 2021 BPK menemukan 124.960 pensiunan PNS belum mendapatkan pengembalian dana Tapera sebesar 567,5 M. Wow.
Sungguh jumlah yang luar biasa dan jelas ini mengundang banyak pertanyaan. Kemana uangnya? Nah, by the way, dengan anggapan tadi harga rumah ya yang di Bekasi itu 565 juta kan tadi kan, yang di bawah 60 meter persegi. Dengan rate 6% aja belum kebeli. Dan dengan rate 10% aja juga belum kebeli. Ini anggapannya harga segini ini belum naik loh. Sedangkan 30 tahun itu pasti naik harga rumah-rumah, ya kan, jauh lebih mahal lagi gitu. Ya dari perhitungan seperti ini, ya kemungkinan kita bisa beli rumah itu kalau misalnya compound rate-nya harus lebih dari 10%. Ya sulit sih sebenarnya. Karena kan kita harus tahu duitnya diputar di mana nantinya, hasilnya bagaimana. Jangan sampai ya ketika itu diinvestasikan di satu instrumen dan mendapatkan keuntungan, akhirnya pemerintah menarik keuntungannya, melipat gandakan keuntungannya, tapi masyarakat nggak dapat. Tapi ketika itu tidak mendapatkan keuntungan, masyarakat harus menanggung konsekuensinya. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan iuran BP Tapera ini. Nah, itu tadi beberapa kontroversi yang mungkin bisa aku sampaikan tentang Tapera ini. Tentu setiap kebijakan memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tapi kira-kira gimana teman-teman pendapat kalian? Apakah program Tapera ini harus terus dijalankan atau justru malah lebih baik kalau diberhentikan? Setuju sih, karena kan itu opsional ya. Dan kita juga nggak tahu nih bakal dapat atau enggak kan rumahnya. Jadi enggak sih, enggak efektif juga. 3% itu cukup besar juga dan kayak ekonomi keluarga masing-masing kan nggak ada yang tahu juga ya. Kurang setuju sih, karena kita semua punya preferensi masing-masing terutama untuk rumah ya. Tiba-tiba dipotong gitu, tapi kita nggak tahu nih nikmat keuntungannya apa yang kita dapatkan gitu. Masih abu-abu aja gitu. Aku Zinanta Pramoto, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video seperti ini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!